warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah, mahasiswa ahli jenjang kelas B dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal psikologi dengan tema psikologi dewasa awal yang berjudul konsep diri pada masa dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsi Korea SST MK. Adapun sub pokok bahasan yang pertama adalah telaah jurnal psikologi dengan PICO. PICO sendiri terdiri dari problem, intervensi, comparison, dan outcome. Inilah jurnal konsep diri pada masa dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming. Konsep diri pada masa dewasa awal yang mengalami maladaptive daydreaming. Jurnal ini ditulis oleh Raffi Bagus, Adi Wijaya, dan Aziz Muslim dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Problem dari jurnal ini adalah maladaptive daydreaming. Maladaptive daydreaming adalah suatu kondisi yang menunjukkan perilaku melamun yang berkepanjangan hingga lupa waktu. Maka dampaknya adalah subjek akan mengalami kesulitan menghadapi kenyataan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan, seperti bekerja atau menjalin hubungan dengan orang lain, dan sulit untuk menentukan tujuan hidup pada usianya. Maladaptive daydreaming pada individu dewasa awal umumnya akan mengalami kekhawatiran, keraguan, dan kebingungan atas arah hidupnya. Perasaan tersebut bisa jadi akan berefek pada tugas perkembangannya, bagaimana mereka menyikapi dan menghadapi berbagai tuntutan dari dalam maupun dari luar diri. Terus yang kedua, intervensi. Penelitian ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2021 yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data menggunakan teknologi observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 2 subjek termasuk 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam menganalisis data, peneliti melakukan data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang dewasa awal yang berumur 18-40 tahun. Observasi serta wawancara pertama dilakukan kepada laki-laki berusia 32 tahun, sedangkan observasi serta wawancara kedua dilakukan pada perempuan berusia 25 tahun. Selanjutnya, comparison. Pada penelitian ini, Pitcairn dan et al. 2018 dikemukakan bahwa pada kedua subjek tersebut menunjukkan kesamaan dengan keterangan subjek bahwa subjek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melamun secara berlebihan dan kompulsif, yang memberi berbagai perasaan, mencari kesendirian dan kondisi yang mendukung ia untuk membenamkan dirinya dalam dunia fantasinya. Ia menyadari bahwa melamun semakin menguras lebih banyak waktu dan energi. Selanjutnya, outcome. Subjek pertama, seorang pria berinisial KP yang mengalami gangguan maladaptive daydreaming, ditunjukkan dengan adanya perilaku mondar-mandir saat melamun, mengangkat tangan, dan melihat objek dalam tatapan kosong, juga beberapa indikasi lainnya yang berkaitan erat dengan maladaptive daydreaming. Hampir dalam berbagai aktivitas dapat membuat subjek melamun, seperti saat sedang sendiri, mendengarkan musik, juga saat menonton TV subjek terlihat melamun dan tidak dapat konsentrasi saat diajak seseorang bicara. Aktivitas melamun hampir sangat sering dan bahkan sampai berjam-jam dalam sehari. Tidak berbeda jauh dari subjek pertama, subjek kedua berinisial JS merupakan seorang wanita yang mengalami maladaptive daydreaming sejak masih duduk di bangku sekolah. Berdasarkan keterangan informasi yang diperoleh peneliti, aktivitas 185 jurnal alkohol
volume 12 nomor 2 September 2021, melamun dialami oleh subjek ini lantaran orang tuanya dulu sering bertengkar dan telah bercerai. Kebiasaan melamunnya lebih dari 1 jam dalam sehari. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki konsep diri negatif. Konsep diri negatif tersebut terjadi pada masa dewasa diakibatkan kurangnya motivasi, perhatian, dukungan dari orang terdekatnya, terutama keluarga. Dalam hal ini, keluarga dalam membentuk konsep diri sangatlah besar. Individu yang dibesarkan dengan dukungan moral yang sedikit, kurangnya motivasi, dan perilaku negatif dari sekelilingnya, terutama orang yang terdekat individu, memberi kecenderungan individu ke arah konsep diri yang negatif. Adapun saran yang diharapkan bagi peneliti yang mengkaji tema terkait di masa yang akan datang, agar dapat menambah hasanah keilmuan melalui perlakuan intervensi, kajian mengenai bantuan psikologi berupa konseling dan terapi secara langsung, dukungan sosial profesional seperti psikolog, psikiater, dan konselor. Selain itu, kajian tentang dukungan sosial seperti orang tua, teman sebaya, dan tetangga, atau dukungan sosial non-profesional bagi individu yang mengalami gangguan psikologi maladaptive daydreaming. Demikian telah jurnal yang saya paparkan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.